Perkenalkan, nama saya Bara Sakti Putra Juritama dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Kemudian hari ini saya akan memberikan project lanjutan ya teman-teman, memberikan tutorial project lanjutan. Sebenarnya ini sudah saya spill di video kemarin ya teman-teman, projectnya. Tapi jika kalian belum nonton, tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti saya akan ulang dan demokan lagi. Kemudian saya akan juga memberikan tutorial cara membuat coding ini serta menjelaskan satu persatu atau pelan-pelan teman-teman, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke demonstrasinya tentang program ini. Yang pertama di sini kan ada 3 file ya teman-teman. Ada add flashcard, kemudian flashcard.txt, kemudian study flashcard.py. Yang ini kita hapus dulu teman-teman. Hapus juga dari sini. Yep. Nah, kemudian kita ke add flashcard ini teman-teman. Kita jalankan dulu. Yap. Kamu punya 0 kartu. Ketik kata atau kalimat yang ingin diterjemahkan. Jadi ini teman-teman, saya jelaskan sedikit. Program yang saya ciptakan kali ini bertujuan untuk latihan atau kuis bahasa Inggris. Jadi kita menebak terjemahannya. Misal bahasa Inggrisnya kunci. Kunci kan bahasa Inggrisnya key. Nanti kita masukkan dulu kunci. Terus nanti di sini ada terjemahannya. Kemudian kita kalau mau belajar, kita di study flash ini teman-teman, kita disuruh menebak apa kata yang sudah kita masukkan untuk kita pelajari, seperti itu teman-teman. Oke, yang pertama ini kita akan tulis dulu kunci. Yap, hasil key. Jadi kunci itu bahasa Inggrisnya key ya teman-teman. Kemudian ini ada pertanyaan, simpan kartu atau tidak. Jadi ingin menyimpan ini atau enggak. Mungkin ini ya teman-teman. Bagaimana? Bagaimana itu bahasa Inggrisnya how. Oke, kita simpan dulu. Yes. Apakah yang diterasa lagi? Kita tambah lagi teman-teman, biar banyak seperti itu. Mungkin kita akan menambahkan setidaknya ya 5 sampai 10 kartu. Oke. Kita tambahkan lagi mungkin kipas. Kipas bahasa Inggrisnya fan. Kita simpan. Yes. Translate lagi. Oke, kita jawab yes. Kemudian kita mungkin jawab tulis lagi buku. Yes. Oke. Buku. Kita sudah simpan buku. Kita translate lagi apa lagi ya teman-teman? Mungkin minum. Man. Oh, maaf. Minuman. Yap, minuman. Bahasa Inggrisnya drink. Kita simpan lagi. Apa lagi ya teman-teman? Mungkin kasur. Maaf, kita klik just dulu. Kasur. Kasur bahasa Inggrisnya mattress. Oke. Habis itu kita tulis meja ya. Sini kita meja. Meja. Table, oke. Yes lagi. Siapa lagi ya? Kursi. Chair, oke. Kita simpan lagi. Oke, jika sudah, mungkin ini sudah cukup banyak teman-teman. Kita klik no.
Oke, program selesai teman-teman. Oh, maaf salah teman-teman. Ya teman-teman, tadi karena videonya error maka saya ulang lagi ya teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Kita sudah punya 4 kartu ya teman-teman. Dan ya, kita akan coba study flash yang ini ya teman-teman. Oke. Tekan enter untuk memulai. Lampu, like, kemudian meja. Mungkin kita akan salahkan ya teman-teman. Mungkin kita akan jawab shirt. Salah. Jawaban benar adalah table. Oke, kursi, chair. Baju. Baju itu shirt. Oke, meja, table. Yap. Program selesai. Kamu selesai dalam 26 detik. Yap, seperti itu teman-teman. Jadi saya berhasil menebak ini ya teman-teman. Menebak 4 kartu ini dalam 26 detik. Wow. Cukup lama juga ya. Yap, seperti itu teman-teman. Dan di sini tuh enaknya kalian bisa programnya terdesain agar kalau kalian jawabannya salah, itu programnya memberitahu jawaban yang sebenarnya. Jadi di sini kalian bisa langsung membetulkan, yaitu table. Jadi jika kalian salah ya teman-teman, jika kalian menebaknya salah, itu programnya nggak akan menyalahkan kalian kok. Justru malah mengkoreksi kalian dan kalian bisa mengulang kembali. Seperti itu teman-teman. Namanya juga kehidupan, pasti ada benar dan salahnya. Begitupun dengan program ini teman-teman. Di sini kita juga memiliki kesempatan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Tetapi semakin lama kalian salah, semakin banyak kalian salah, semakin lama waktu yang dapat kalian selesaikan untuk program ini. Seperti itu teman-teman. Yap, tanpa lama-lama kita langsung ke videonya aja ya teman-teman. Jadi yang pertama kita akan membuat dulu yang ini teman-teman. Kita akan membuat yang add flashcard. Yap, yang itu ya. Oke, kita tutup dulu. Ini kita nggak usah hapus. Kita langsung aja langsung ke tutorialnya. Yang pertama kalian harus install dulu yang namanya Google Trans teman-teman. Google Translate seperti itu. Fungsinya buat apa? Biar si program kita tuh bisa mentranslatekan teman-teman. Jadi kayak gimana ya ibaratnya? Kita menyambungkan ke Google dan Google yang mentranslatekan, kemudian dari translate itu kembali ke program kita teman-teman. Seperti itu. Yap, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita unduh dulu. Kalian ke view, kemudian ke tool Windows, kalian cari Python package. Yap, Python package di sini ya. Atau kalian kalau pakai Visual Studio ya, Visual Studio Code, kalian ke thermal. Tapi kalau di sini kalian enaknya ya bisa cepat sih Google. Kita cari Google Trans dulu. Google Trans yang ini ya teman-teman. Google Trans. Yap. Kita pilih yang ini. Wait, nggak kelihatan ya? Nah, yang ini teman-teman. Yang ini. Google Trans yang ini ya. Kita lihat kan? Oke. Kalian jangan lupa pilih yang 3.10 ya teman-teman. Jangan ke titik terbaru. Karena nanti jika pakai codingan yang sama denganku ya, nanti hasilnya bisa terjadi error seperti itu teman-teman. Jadi untuk menghindari error ya, kita download ke 3.100 teman-teman. Seperti itu. Oh ya, aku lupa. Mungkin sebelum kita tulis di sini, mungkin kita akan buat diagram alir dulu teman-teman, atau sering disebut flowchart seperti itu. Biar kita memudahkan logika untuk kita teman-teman. Seperti itu. Jadi mungkin aku akan mencoba dulu membuat flowchart agar kalian
juga mudah memahami apa yang akan kita buat seperti itu. Oke, kita mulai dulu ya. Yang pertama teman-teman, kalian klik ini ya, ellipse. Kita drag dulu ke atas dikit. Di sini kita mulai. Dan habis mulai teman-teman, kita program ini ya, maksudnya program ini akan membuat list kartu dari file. Oke. Terus setelah buat kartu dari file, program ini akan membuat melihatkan jumlah kartu. Dan yap, seperti ini. Setelah melihatkan jumlah kartu ya teman-teman, pengguna akan diminta kata. Jadi si program itu akan meminta kata ke pengguna ya, misal kayak sesimpel kata apa yang akan diterjemahkan seperti itu. Misal aku ingin menerjemahkan kunci, jadi nanti program itu meminta apa? Oke, jadi program itu akan meminta kalau apa yang akan aku translatekan seperti itu loh, dan yang akan aku tambahkan ke dalam list kartu. Oke, setelah melihatkan jumlah kartu, kita di sini ya langsung aja ke minta kata ke pengguna. Tepat seperti ini. Dan ya, habis minta kata ke pengguna ya teman-teman, itu program langsung menerjemahkan kata. Itu lewat apa? Yang pastinya lewat Google Trans yang tadi kita download teman-teman. Seperti itu. Jadi ini setelah minta kata pengguna, kita mintakan untuk terjemahkan kata. Dan yap, setelah menerjemahkan kata, maka akan menambahkan kartu ini ke dalam list. Sebenarnya ini bisa kalian masukkan ke list atau ke enggak, karena nanti di translate itu mungkin kalian akan mengalami error ya teman-teman, dan enggak mungkin kan error kalian tuh kalian masukin ke list gitu loh. Dan jika itu tidak mau kalian masukkan, ini sebenarnya ada opsi ini mau dimasukkan atau enggak seperti itu. Mungkin akan tanya, ya kita akan buat kartu. Bentar, buat kartu dulu ya. Yap, habis menambahkan kartu ya teman-teman. Membuat kartu. Sini kita akan buat yang ini ya, percabangan. Apakah ingin membuat kartu? Bukan membuat sih, menambahkan kartu. Seperti ini ya. Dan jika iya, maka program akan menambahkan ke kartu daftar. Ke daftar kartu maksudnya. Ini jika iya ya. Yes, yep. Jika yes, maka akan menambahkan ke daftar kartu seperti itu. Kemudian jika tidak, kita akan menanyakan pengguna apakah akan menambahkan kata lagi. Jadi kayak menambahkan kata
Habis aku ngomong kunci, mungkin aku akan menambahkan kursi, meja, dan lain-lain. Ini akan ditanyakan pengguna ingin menambahkan kata Bentar, ini kita tulis dulu no. Jadi ketika program tidak ingin menambahkan ke kartu, ya ini masih akan tetap lanjut ke sini. Yap, seperti ini. Oke, wait. Nah, ya seperti ini. Jadi dari sini nanti ke sini lagi. Kemudian jadi kalau pengguna ingin menambahkan kata ya, atau mentranslatekan baru, maka diagram ini akan mengalir lagi ke minta kata ke pengguna. Nah, ini akan mengalir ke sini lagi teman-teman. Tulis di sini yes. Jadi jika pengguna ingin menambahkan kartu, maka terjadi looping lagi dari sini menuju ke minta ke pengguna, seperti itu. Ya, semoga kalian cukup paham ya dengan diagramku yang cukup sederhana ini. Kemudian dari pengguna ingin menambahkan kata ya, ini kita turun lagi. Pengguna ingin menyimpan kartu ke list. Jadi kalau pengguna ini ingin menyimpan kartu ke list, ini bisa. Ini tulis no dulu. Enggak juga bisa. Kalau enggak ya mungkin kayak aku tadi ya yang sebenarnya itu aku mau menyimpan tapi enggak, malah kepencet no. Ya itu kesalahan saya sih. Oke. Dan dari program ini jika yes, maka kan simpan kartu ke file. Seperti ini. Kemudian jika pengguna itu tidak no ya, atau tidak ingin menyimpan ke kartu, ya bisa langsung aja program selesai. No. Yep. Jadi setelah simpan ke kartu ini juga kita akan menyelesaikan teman-teman. Yap, seperti ini. Jadi ini adalah gambaran sederhana dari program pertama kita, yaitu menambahkan kartu. Untuk kuis nanti kita akan buat juga diagram alirnya teman-teman. Oke, bentar. Cek. Oke, kita sekarang masuk ke program kedua ya teman-teman, atau flowchart kedua. Yang pertama itu kita akan membuat dulu di sini lingkaran ya teman-teman. Lingkaran di sini. Kemudian kita akan tulis kenapa nggak bisa ini? Mulai. Yap, kemudian dari mulai kita turunkan. Mungkin ini kita akan ke setting ke ini ya teman-teman. Kalau kartu file ada. Yap, seperti ini. Kemudian kita dari sini kita belokkan ke sini ya. Jika kartu itu tidak ada, maka program akan langsung keluar. Ya, jika tidak ada ya, jika no, maka keluar. Tapi kalau ada, program ini akan melanjutkan teman-teman. Yang pertama itu adalah mengambil kartu dari file.
ngambil kartu dari file. Seperti ini teman-teman. Kemudian dari file, ya kita tulis dulu yes. Jadi jika kartu file itu ada, maka program akan mengambil kartu dari file ya teman-teman. Kemudian kita akan mendapatkan waktu permainan. Yap, di sini kita akan mulai waktu permainan. Jadi ketika ada file dan kita memulai permainan, maka nanti ada durasinya teman-teman, seperti itu. Kemudian dari bawah ini ya teman-teman, dari bawah ini kita turun lagi, kita turun ke sini. Wait, ya kita turun ke sini. Ada kartu tersisa di list. Jadi nanti kalau di list itu ada kartu ya, kalau di list itu ada kartu, maka dia akan ke sini. Dia akan membuat pengguna menebak kartu acak. Yap, seperti ini. Jika ada ya, jika ini ada ya. Wait. Yap, jika di sini ada ya. Yes. Jadi kalau di sini ada, langsung kita ke sini. Jawaban benar. Jadi kalau ada kartu list tersedia, pengguna akan suruh menebak. Ya, pengguna akan suruh menebak. Kalau benar, jawaban benar ya. Kalau jawaban salah, kita jawaban salah dulu ya. Kalau jawabannya salah, maka akan mengulang lagi ke sini teman-teman. Yap, jadi programnya akan kembali lagi ke sini untuk mengulang. Jadi sampai ketemu jawaban yang sebenarnya. Seperti ini teman-teman. Wait, saya rapikan dulu. Ya kira-kira seperti inilah. Gak bisa rapi tapi sayangnya teman-teman. Ya intinya seperti ini. Ya ini jika jawabannya salah ya. Kemudian jika jawabannya benar, maka akan menghapus kartu itu dari list. Menghapus kartu dari list. Dan sesudah menghapus ya, kita kembalikan lagi ke sini. Ya, seperti ini. Cuman ini sayang aja kurang rapi ya teman-teman. Tapi ya it's okay lah. Ya intinya seperti itu. Kemudian dari sini kita akan mendapatkan ya sampai kartu ini habis ya teman-teman. Sampai kartu ini habis, maka akan terulang-ulang atau menjadi looping di sini ya. Sampai kartu itu benar-benar bisa ditebak semua sampai habis seperti itu. Dan kalau sudah habis, di sini akan dapatkan akhir permainan. Dapatkan waktu akhir. Dan yap seperti ini. Kemudian
dari waktu akhir kita akan menghitung durasi. Dari hitung durasi selesai, teman-teman. Dan yap, seperti itu. Kira-kira seperti ini ya. Dari kedua program tadi kira-kira seperti ini flowchartnya, seperti itu teman-teman. Ya, tidak perlu saya jelasin lebih lanjut ya, atau lebih rumit, yang simpel aja, yang penting kalian paham seperti itu teman-teman. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke video. Bukan video, tapi langsung masuk ke cara memprogramnya teman-teman, seperti itu. Oke, setelah kita membuat diagram alir atau flowchart ya teman-teman, langsung saja kita buat programnya. Kita buat di sini ya teman-teman. Kita klik kanan, kemudian kita buat bentar. Kita buat Python directory ya. Kita buat, tulis saja program Python. Sudah bebas saja kalian mau namain apa ya teman-teman. Ya intinya ini program Python. Oke, kita hapus dulu ya teman-teman. Jadi kita akan mulai dari 0 seperti itu. Oke, ini juga kita hapus. Yang pertama kita lakukan adalah klik kanan, new, kemudian kita ke Python. Namanya adalah add, wait. Namanya adalah add flash card. Jadi dia akan menambahkan, kartu. Jadi program pertama itu adalah menambahkan kartu, dan yang program kedua adalah menebak kartunya. Nah, itu menjadikan kuis atau lain-lain seperti itu teman-teman. Oke, karena kita tadi sudah install ini ya teman, udah install. Ya, kita ke view dulu, kemudian kita ke Python package ya, Google Translate ya. Ini karena kita tadi sudah install ya teman-teman, kita import di sini from Google Trans. For Google Trans import translator seperti ini teman-teman. Kemudian bawahnya import OS. Di bawahnya lagi kita kasih import as. Oke. Habis itu teman-teman, kita tulis dulu translator sama dengan translator seperti ini. Bawahnya kita tulis card. Buka kurung tutup kurung ya, buka kurung yang kotak ini. Kemudian yang bawahnya kita pilih file name, file underscore name sama dengan flash card .txt seperti ini teman-teman. Jadi kita buat variabel global ya teman-teman. Flashcard txt ini untuk apa? Untuk kita tuh biar nanti programnya tuh nggak error teman-teman. Biar memudahkan kita juga menghindari yang namanya error seperti itu. Kemudian kita kesini, kita klik dev ya, kita buat fungsi. Nama fungsinya adalah retrieve card. Wait. Kita buat
namanya adalah retrieve card from file, buka kurung tutup kurung, terus kita kasih titik 2 seperti ini. Bawahnya if not os pet exist ya teman-teman. Ini kita masukkan variabel file name, jadi kita pakai variabel global. Sebenarnya kita bisa aja gini ya teman-teman. Ya kita bisa aja gini. Tetapi nanti kita menggunakan terlalu banyak ya. Karena kita nanti menggunakan ini terlalu banyak, biar tidak terjadi kesalahan, maka kita kasih aja jadi variabel global, yaitu ya ini file name. Jadi ini sama dengan ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian dari sini kita pilih return ya, return buka kurung tutup kurung yang kotak ini. Kemudian with open file ya, open file ini R-nya dia read as file, dia akan membuka flashcard ini ya teman-teman. Kemudian kita kasih konten, every line seperti ini. Terus kita kasih titik, ya, kasih titik, terus strip buka kurung titik kurung. Oh ini salah teman-teman. Ini hanya read aja, read ya, reading, read. Kemudian kita kasih titik, strip seperti ini teman-teman. Kemudian kita kasih if not content, titik 2, return lagi, terus ini, yap, seperti ini. Kemudian kita terakhir return as literal seperti ini, content. Seperti ini teman-teman. Yang pertama kita buat fungsi retrieve card from file. Sudah selesai ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan buat fungsi yaitu display. Ya, dia akan menampilkan display card. Dia akan menampilkan berapa banyak kartu yang kita punya. Seperti itu teman-teman. Ketik aja print, kemudian kita print F, kamu punya, kita kasih kurung Kurawa, len, kemudian card seperti ini. Dalam arti kartu. Jadi nanti display akan menampilkan ya, di sini pas kita play seperti itu. Kemudian for I card in enumerate dalam kurung card
kemudian print F ini ya teman-teman. Wait, kita kasih kurung Kurawa, card 0, kita buka kurung lagi, kurung kotak card 0, kemudian dibagi kurung Kurawa lagi, card 1, seperti ini teman-teman. Jadi kita udah buat dua fungsi ya, yang pertama fungsi relative card dan yang kedua adalah fungsi display card, seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga kita akan buat fungsi translate word. Jadi kali ini saya akan mentranslate dari Indonesia ke bahasa Inggris, seperti itu teman-teman. Kita buat dev translate word, kita tulis kata dan kita kasih buka kurung tutup kurung, try kita ketik juga hasil translator, translate ini ya, translate kata des sama dengan n if hasil Indo kata ya teman-teman, dalam kurung kata else ID seperti ini. Kemudian kita akan print hasil kemudian hasil dot text. Yap, seperti ini. Dan kita kembalikan ya, return hasil txt. Wait, return seperti ini teman-teman. Kemudian kita accept exception as not as a. Dan yap, seperti ini teman-teman. Bagus, kita sudah membuat. Wait, ini belum selesai. Habis SNA kita klik print, buka kurung sama dengan gagal translate
Dan kita return none. Seperti ini teman-teman. Habis return none, kita kasih def, ya kita buat fungsi lagi namanya hasil indo kata. Kita kasih return true if kata dot lower buka kurung tutup kurung sama dengan kata else false. Seperti ini. Yap. Kita dapat false ya. Kita udah buat fungsi hasil indo. Kemudian kita juga buat fungsi create new card. Def create new card. Seperti ini. Kemudian kita kasih global agar dapat menggunakan fungsi di global ya teman-teman. Bukan fungsi sih, variabel global. Kemudian kita kasih word sama dengan input ketik kata yang ingin diterjemahkan. Kemudian kita kasih hasil sama dengan translate word seperti ini. Kemudian kita if hasil is none, return. Seperti ini. Dan kita bawahnya new card sama dengan word spasi hasil print kartu koma new card. Seperti ini. If input simpan kartu yes or no. Lower sama dengan yes. Card
cards append new card. Seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita di sini, kemudian kita klik, kita buat fungsi baru ya, dev save underscore card to file. Seperti ini teman-teman. Yap. Kemudian if input buka kurung simpan. Oh wait, kita kelebihan. Simpan kartu yes or no. Kemudian titik lower ini ya teman-teman, yes. Kemudian with open file name nih ya, open file name write as v ya, as v ya, seperti ini. Kemudian v dot write kemudian str cards. Seperti ini teman-teman. Kemudian printf print kartu disimpan. Seperti ini teman-teman. Kemudian bawahnya ya teman-teman, wait, kita di sini masih, nah ini kita ke panggil fungsi card. Card sama dengan retrieve from file ya, nih. Kemudian kita display cards yang ini, kita panggil fungsinya, kita masukin cards, betul. Masukin cards, kita tulis while, dia akan meloop while true ya, dia akan meloop sebuah fungsi, yaitu adalah create new card. If input simpan enggak translate lagi, dia akan menanyakan ya teman-teman, dan nanti kita akan jawab yes or no. Kemudian kita lower ya, kalau ini sama dengan no, maka program akan selesai. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita tulis di sini break. Seperti ini teman-teman. Habis break, kita taruh ke sini ya. Kita panggil fungsi save card to file. Kemudian kita printf program selesai. Seperti ini. Oke, kita coba dulu apakah ada yang error. 48 kita error. Bentar. 48 ini errornya gimana? Oh, sip. Kita coba please kunci. Yes, kunci yes, oke. Yes.
door, pintu gitu. The door. Oke, kita no aja, salah ini kayaknya. Translate lagi. Meja. Yes, kita cari yes dulu. Meja. Simpan kartu. Yes. Kita tulis no. Simpan kartu. Yes. Proses selesai. Di sini kayaknya ada sesuatu yang kurang, teman-teman. Bentar. Nah, tadi ada tulisannya simpan card nggak ada U-nya. Kita cari dulu, kita benerin. Sebenarnya bukan programnya yang error, tapi ini kesalahan saya yang kurang U. Wait, kita cari dulu. Simpan kartu. Kita cari aja di sini. Ya, ini kita cari ini kita salah, teman-teman. Kita tambahin U seperti ini. Kita hapus. Dan kita sudah berhasil membuat program ini ya, teman-teman. Ya, membuat ini ya, membuat satu program add flashcard. Selanjutnya kita akan membuat program yang ini, teman-teman, yang studinya. Oke. Yap, teman-teman, kali ini kita akan membuat study ya, yang studinya. Oke, di sini kita tutup dulu di sini. Kemudian kita klik kanan, kita klik new Python file. Kita ketik study underscore flash underscore card seperti ini. Kita import dulu OS-nya, import OS nya. Kita import OS, kemudian kita wait kenapa kuning ini. Kemudian kita import as, dan kita import random, dan kita import time. Kita import dulu ya, untuk agar tidak lupa. Kemudian kita buat variabel namanya file name. Kita buat variabel global ya, teman-teman. Variabel global namanya file name. Kemudian kita sama dengan flashcard.txt. Kita panggil nanti di sini. Ya, ininya kita panggil. Kemudian kita ke dev. Wait, apakah ada yang error nanti? Kita coba dulu. Tidak, aman. Kemudian kita buat dev. Kita buat fungsi pertama, yaitu kalau programnya tidak berjalan atau ini ya, kalau filenya tidak ada ya, teman-teman, maka program akan otomatis selesai. Seperti itu. Jadi dia langsung bilang kartu tidak tersedia. Buat dulu di program 1. Dalam program 1 di sini yang dimaksud adalah add flashcard, teman-teman. Seperti itu. Oke. Kita buat programnya exit. Kita beri dia nama fungsi, maaf, kita beri fungsi exit if card file doesn't exist. Seperti ini ya. Kemudian kita if not. Jadi kalau if not itu untuk mendeteksi apakah file ini ada, teman-teman. Flash ini ya, file flashcard ini apakah ada gitu ya. Kita ketik dulu OS yang seperti kita import OS nya, teman-teman. If not ya, if
OSPath exist. Jadi dia akan membaca file name ini ada nggak file name yang dimaksud adalah flashcard ini. Oke, bentar kita hapus. Apakah flashcard ini ada ya? Kalau tidak ada, program otomatis langsung menutup, langsung exit seperti itu. Kemudian kita suruh print ya teman-teman. Cek. Kita suruh print kartu tidak tersedia buat kartu dulu di program 1. Jadi dia akan bilang kamu harus membuat dulu gitu di program 1 atau menambahkannya setidaknya. Kemudian kita pilih exit. Dalam kurung titik kurung. Seperti ini. Yap, kemudian kita buat programnya retrieve card lagi ya, retrieve card from file, jadi akan membacanya. Kita akan buat ya fungsi ya pakai def retrieve ya, retrieve card from file ya di sini. Ya ini if not back access ini buat membaca programnya. Kemudian kita ketik return ya, return teman-teman, return. Kemudian with open file read as f content ya, kita klik content f read ya, read kok deadline read buka kurung tutup kurung. Kemudian kita klik strip, kemudian if not lagi, if not content return. Dia akan mereturn teman-teman seperti ini. Kemudian return as literal content seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan buat fungsi ya, ini fungsi yang seru nih. Dia akan buat fungsi guess the card, guess the card, guess card ya. Dia akan menebak kartu fungsinya. Kita masukkan dulu variabelnya ke sini card ya. Dan kita klik ini. Kemudian kita tulis while len card sama dengan ini, sama dengan kita ubah jadi 1, kita ubah jadi 0. While ini adalah ketika programnya lebih dari 0 maka programnya akan mengulang terus ya teman-teman. Mungkin akan mengulang sampai kartunya habis. Jadi kalau sudah 0 ya dia akan berhenti. Dia akan memasuki program selanjutnya. Dan kita indeks random radin ya, random radin a sama bagi 0 line card min 1 seperti ini. Kemudian kata asli kita salah,
kata asli sama dengan cards index 0. Kemudian kita kasih terjemahan sama dengan card index sama dengan 1. Jadi kata asli itu kata dari bahasa Indonesia, teman-teman, kata dari bahasa Indonesia. Kemudian yang terjemahan ini adalah dia bahasa Inggrisnya, seperti ibaratnya. Dan kita di sini tulis jawaban ya. Jawaban sama dengan ya input, kita membuat input F tanda petik kata asli seperti ini, kata asli seperti ini, teman. Dan if jawaban dot strip salah, jawaban dan strip apa sih, kenapa otomatis seperti ini? Jawaban strip dot lower terjemahan strip lower, nah seperti ini. Kemudian kita print jawaban Anda benar. Seperti ini. Habis ini kita tulis del cards index else. Jadi ini udah habis if, kita tulis else nya print F ya, salah, jawaban benar adalah terjemahan. Jadi dia akan memberikan contoh jawaban yang benar. Itu seperti ini loh. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita langsung aja panggil ya. Di sini kita langsung aja panggil fungsi-fungsinya tadi yang sudah kita buat. Exit card doesn't exit, ini kita panggil. Kemudian kita cards sama dengan kita panggil lagi retrieve card from file, kita panggil di sini. Dan kita print F. Kamu punya Kurungkurawa ya, Kurungkurawa land cards. Jadi dia akan membilang, dia akan bilang berapa kartu yang kita punya, kartu untuk ditebak
seperti ini. Kemudian kita input, tekan enter untuk memulai. Jadi dia nggak akan memulai programnya ya teman-teman, karena ini kita akan buat durasi ya, dan durasi itu kan dimulai ketika kalian mengklik enter seperti itu. Jadi di sini kita akan time start, kita akan panggil time, kita tulis start time. Nah kita akan panggil fungsi guescard. Kita akan panggil guescard, terus kita akan di sini time and sama dengan time seperti ini. Dan kita kalkulasikan durasi ya, durasi sama dengan time end dikurangi time start seperti ini. Kemudian print kamu selesai ya Kurawa durasi detik. Dan print program berakhir seperti ini. Kita coba cek dulu apakah ada error. Wah, banyak sekali ini bang. Kita perbaiki satu-satu. Ya ini yang salah pasti karena kebanyakan tanda 37 kebanyakan. Oke, kita coba perbaiki. Dan yep. Wait, mana ini? Nah, ini sudah bisa ini. Kamu punya 2 kartu untuk kita enter meja. Meja itu table. Kunci key. Kamu selesai dalam 6 detik, program berakhir ya. Jadi seperti itu teman-teman program kita kali ini. Tenang aja, kita masih punya banyak segmen lagi. Jangan lupa pantengin terus YouTube saya. Selamat berjumpa di video saya selanjutnya. Saya minta maaf jika ada salah kata atau kalian belum tahu. Komen aja kalian masih bingung di mana, tinggal komen. Sekian dari saya, terima kasih. Goodbye dan selamat belajar.